Ada satu istilah yang sering banget kita dengar di berita, Zionisme. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya, dari mana sebenarnya ide ini berasal? Hari ini kita akan coba kupas tuntas sejarahnya, yang ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Jadi kalau dengar kata Zionisme, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin sebagian besar dari kita punya jawaban yang sama ya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Biasanya kan kita langsung kepikiran soal gerakan politik di Eropa, akhir tahun 1800-an. Terus ada tokoh kayak Theodor Herzl, bener kan? Tapi ternyata itu cuma sepotong kecil dari sebuah puzzle yang jauh-jauh lebih besar dan lebih tua. Oke, untuk ngerti ceritanya secara utuh, kita mesti mundur dulu nih. Kita harus cari tahu siapa orang yang pertama kali mencetuskan kata ini. Nah ini dia, istilah Zionisme itu pertama kali muncul tahun 1890 dari seorang mahasiswa Austria namanya Nathan Birnbaum. Dan buat dia, Zionisme itu bukan ide politik baru sama sekali. Itu cuma nama untuk sebuah kerinduan spiritual yang sudah ada dari dulu banget di dalam Yudaisme untuk kembali ke Zion. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Cuma 2 tahun setelahnya, gerakan ini mulai bergeser, jadi lebih sekuler. Birnbaum sendiri, orang yang sama, merasa perlu bikin pembeda. Makanya dia bikin istilah baru, Zionisme politik. Tujuannya, ya untuk ngebedain dari konsep spiritual yang asli. Dan harus diingat ya, keinginan untuk kembali ini bukan sekedar harapan pasif, bukan cuma doa. Semangat ini tuh udah memicu aksi nyata, berkali-kali sepanjang sejarah, jauh sebelum istilah Zionisme itu sendiri ada. Coba deh kita lihat jejaknya, dari zaman kaum Makabe yang melawan kekuasaan Yunani, terus pemberontakan Bar Kokhba yang coba mengusir Romawi, bahkan sampai tahun 1492, waktu orang-orang Yahudi Sefardi diusir dari Spanyol, mereka nggak menyerah, mereka justru mulai membangun kembali komunitas-komunitas kuno di Safed dan Yerusalem. Jadi, semangat Zionis ini kelihatan terus muncul lagi dan lagi. Jadi, ini poin yang penting banget. Kebangkitan ini tuh asalnya bukan dari Eropa, sama sekali bukan. Justru motor penggeraknya adalah komunitas Yahudi dari Timur Tengah dan Spanyol. Merekalah yang mengubah kota-kota kayak Safed jadi pusat spiritual yang hidup dan berkembang pesat. Oke, sekarang kita maju sedikit ke beberapa abad sebelum gerakan politik yang lebih kita kenal sekarang muncul. Gimana sih semangat ini terus tumbuh? Di abad ke-18, ini luar biasa loh. Ada komunitas-komunitas yang secara kolektif pindah dari Eropa ke Israel. Apa yang mendorong mereka? Bukan politik, tapi keyakinan mistis yang kuat banget. Mereka percaya dengan tinggal di Tanah Suci, kehadiran fisik mereka itu bisa mempercepat datangnya era mesianik, era penebusan. Terus, kondisi tanahnya waktu itu gimana? Sebagian besar ternyata kosong. Sampai-sampai penulis terkenal dari Amerika, Mark Twain, pas berkunjung ke sana dia nulis. Dia gambarin tempat itu sebagai tanah yang tanpa harapan, suram, dan patah hati. Sunyi dan gak berpenghuni sejauh mata memandang. Tapi, di beberapa titik yang ada penduduknya, kayak di Yerusalem, ceritanya beda. Kalau kita lihat data sensus resmi dari tahun 1840-an, ternyata komunitas Yahudi di sana udah jadi mayoritas. Jelas banget angkanya. Nah, tahun 1840. Kenapa tahun ini penting? Buat para pemikir mistis kayak Rabbi Yehuda Alkalai, tahun ini bukan tahun biasa. Menurut kitab kuno Zohar, 1840 itu adalah tahun yang diramalkan sebagai awal dari persiapan dunia menyambut penebusan. Keyakinan inilah yang jadi pemicu. Rabbi Alkalai sampai nulis semacam buku panduan, cetak biru yang sangat praktis, isinya langkah-langkah untuk mendirikan kembali sebuah negara Yahudi. Dia udah mikirin soal beli tanah, bangun pemukiman pertanian, bahkan sampai menghidupkan lagi bahasa Ibrani sebagai bahasa pemersatu. Dan ini puluhan tahun sebelum Theodor Herzl. Dan di sini kita lihat benang merahnya. Para sejarawan sekarang percaya kalau kakeknya Theodor Herzl itu punya salinan buku Rabbi Alkalai. Ini nunjukin apa? Ini nunjukin bahwa bapak Zionisme modern yang sering kita dengar itu kemungkinan besar nggak mulai dari nol. Dia membangun gagasannya di atas fondasi pemikiran religius yang udah ada jauh sebelumnya. Oke, kita udah lihat sejarah panjang ya. Terus pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita perlu tahu semua ini? Apa pentingnya sejarah yang tersembunyi ini buat kita hari ini? Penting, karena ini nunjukin kalau Zionisme itu ternyata bukan satu ide tunggal yang monolitik. Dari dulu selalu ada 2 aliran besar di dalamnya. Ada yang dasarnya sangat religius dan ada juga yang sekuler nasionalis. Dan 2 aliran ini seringkali berada dalam tegangan, bahkan saling bertentangan. Konsep yang paling awal, yang religius, itu akarnya ada di Taurat. Di janji Alkitabiah tentang tanah kepada orang Yahudi. Dan ini narasi yang
Menariknya, juga jadi bagian fundamental yang diakui juga oleh umat Kristen dan Muslim sebagai bagian dari sejarah kepercayaan mereka. Jadi dengan memahami akar sejarahnya yang dalam, yang seringkali bersifat sangat spiritual ini, kita jadi bisa lebih paham kenapa topik ini begitu kuat, begitu kompleks, dan seringkali sensitif sampai hari ini. Ini bukan cuma soal sengketa politik modern yang baru muncul kemarin sore, ini adalah sebuah kisah, sebuah narasi yang usianya sudah ribuan tahun. Dan dengan mengetahui sejarah ini, mudah-mudahan kita bisa melihat dunia hari ini dengan perspektif yang sedikit lebih jernih.